Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan hari ini aku akan bahas FIFA 23 teman-teman. Jadi aku akan bahas apa aja yang baru, hal-hal fitur-fitur apa yang baru di FIFA 23. Dan plus aku akan jelaskan lebih detail tentang fitur-fitur itu tuh apa sih, fungsinya apa, untuk apa. Dan juga termasuk nanti ada liga baru di FIFA 23, tim yang baru, terus plus stadion baru di FIFA 23 itu akan coba aku bahas semuanya lebih detail teman-teman ya. Nah, cuman nggak semua hal aku bahas, maksudnya gini, yang nggak aku bahas itu FUT atau FIFA Ultimate Team. Segalanya soal FUT nggak akan aku bahas, soalnya aku sendiri nggak main teman-teman. Aku nggak main online, kalian semua tahu, yang sudah Ryugengs pasti tahu, aku nggak main online, aku nggak pernah main FUT, jadi aku otomatis nggak terlalu paham soal FUT. Jadi bagi player FUT, sorry, aku nggak bisa bahas itu. Aku kan lebih bahas soal career mode dan player karir sama hal-hal umum lainnya. Oke ya, dan gini, nanti aku nggak akan melihat trailernya full panjang itu nggak, tapi aku kan, jadi aku trailernya tuh udah beberapa sudah aku cut, aku gabungkan, aku gabungkan sesuai dengan poin-poinnya akan aku bahas nantinya. Dan nanti akan aku sistemnya stop and play seperti itu ya. Ya udahlah, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Dan untuk info sedikit, untuk FIFA 23 nanti itu rilisnya beda dari biasanya. Biasanya kan Oktober, sekarang agak lebih maju akhir September. Kalau nggak salah aku lupa antara 27 atau 29 September, seperti itu ya. Yuk, langsung kita mulai di sini teman-teman ya. Ini ya, kita play dulu. Bentar, aku ulang ya. Yaudah, sebentar. Ya. Oke, ini dia teman-teman. Thanks, Derek. Well, you can really feel the sense of anticipation as the players warm up for their big moment on the world. Aku pause dulu, teman. Nah, tadi itu ya, untuk awal banget ya, itu aku melihat ya itu gini ya, soal masalah cutscene baru, tambahan cinematic cutscene. Nah, itu menurutku kembali lagi, itu cutscene itu sebenarnya kan bukan suatu hal yang penting banget dalam game sepak bola. Tapi kalau menurutku dan mungkin sebagian orang itu suatu hal yang penting untuk sebagai pemanis dalam game gitu. Jadi istilah game sepak bola tuh nggak sekedar hanya bermain di gameplaynya aja. Jadi ditambahkan cutscene gitu tuh jadi lebih realistik gitu loh. Dan kita lihat tadi di awal teman-teman ya. Ini dia. Kalian lihat, nah, sekarang sudah mulai ada penambahan di luar atmosfer, di luar stadion. Itu bagus banget, keren banget menurutku ya. Dan ini dia, para fans di luar stadion, di luar stadionnya Etihad, di luar stadionnya Parc des Princes, di luar stadionnya Bernabeu, itu keren banget teman-teman. Mantap, bagus FIFA. Dan sebentar, sebelum kita mulai ke career mode, jadi ini kan istilah itu judul FIFA terakhir ya, FIFA 23 sebelum tahun depan EA berganti nama jadi kalau nggak salah EA Sport FC ya. Dan katanya FIFA 23 ini mereka mencoba membuat sebagus mungkin karena ini adalah judul FIFA terakhir ya. Dan menurutku dari awal tadi lumayan mereka menambah cutscene tuh awal yang bagus. Oke, sekarang kita mulai ke career mode teman-teman. Let's get started. Thanks, Derek. So today we're talking about everything new with career mode in FIFA 23. And here to talk about it are Alex and Yonel from the development team. Hey, guys. Hey, Sheldon. Hey, Sheldon. Happy to be here. Excited to have you joining us because there's so many new things to cover, from playable highlights to authentic managers. We even have a new menu. We'll get to that in just a second. But first, Alex, let's chat about the new player career personality. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid system that drives a personal connection to your player, and it lets you define your character both on and off the pitch. For example, deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a shot attempt on your own, that contributes towards developing your personality in a certain direction. And we have 3 different personality types, each type of decision contributing to those. So we have Mavericks, they're opportunists on the pitch, aggressively chasing goals and individual glory, and they act on intuition and they seek stardom off the pitch as well. Virtuosos are skillful and intelligent. They use their technique to change matches and act spontaneously, both on and off the pitch. And last but not least, heartbeats are, as the name implies it, the heartbeat of the team. They read the game one step ahead of opponents. They lead by example off the pitch.
player personality. Jadi untuk career mode, player career dulu ya. Jadi gini, yang aku tangkap dari tadi itu gini. Jadi ada 3 baru, ada 3 personality. Dan memang di real life, setiap pemain itu kayak punya personality yang masing-masing gitu loh. Ada yang selfish, kayak tadi itu dibilang Mavericks. Mavericks itu kayak pemain yang lebih selfish gitulah. Bisa bilang mungkin kayak Balotelli, Chiesa, Ronaldo. Yang lebih kayak dia istilah apa ya? Lahir sebagai mega bintang. Dalam artian mega bintang tuh kayak dia gimana ya? Kalian tahu maksudku ya? Jadi kayak dia tuh punya sebagai sorotan gitu loh, yang menjadi sorotan dalam sebuah tim, spotlight. Kayak contohnya kayak Mbappe gitu. Dia kayak yang lebih selfish, lebih. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu dari karakter istilah itu kayak kepribadian dalam setiap pemain. Dalam setiap pemain itu kan beda-beda karakternya. Ada yang bad boy, ada yang baik. Ya istilah kalau kayak di PES tuh kayak tim role seperti itu ya. Ada yang bad boy, ada yang apa. Nah, ini ada 3. Nah, 3 itu kalau yang aku tangkap di sini tuh kita bukan memilih mau pemain kita mau dibawa kemana, tapi tergantung dari apa yang kita lakukan. Pertama ya, ada macam-macam. Pertama tergantung dari apa yang kita lakukan di lapangan. Ini yang dibahas di sini. Jadi kalau kalian di lapangan tuh lebih bertindaknya tuh lebih selfish, misalnya dapat bola, kalian lebih kutak-katik shooting, itu nanti akan menambah poin untuk Mavericks. Seperti itu. Jadi itu bagus menurutku. Jadi kalau biasanya kan kita kalau main player karir atau become legend itu kita yang kayak menentukan mau dikemanakan ini pemain gitu loh. Seperti itu kan. Jadi kayak mau dikemanakan gitu loh. Tapi kalau ini enggak, jadi kayak tergantung, maksudnya dikemanakan itu kita yang mengatur sendiri tuh kayak ditambah skill ini, tambah skill itu gitu kan. Tapi kalau ini enggak, yang aku tangkap loh ya, kembali lagi nanti kita lihat lagi di in game-nya nanti yang di real di FIFA 23-nya. Tapi sekarang ini aku tangkap seperti itu. Jadi kayak kita tuh menentukannya tuh berdasarkan apa yang kita lakukan di lapangan. Itu bagus teman-teman. Jadi kayak lama-lama pemain itu betul-betul berkembangnya tuh natural, betul-betul berkembang gitu tuh loh. Bukan berkembang yang istilah itu buatan. Karena kalau yang biasa tuh istilah kayak buatan, ya memang kita mengarahkan ke sini. Tapi ya itu juga kita mengarahkan tergantung. Tapi kan kita kayak berkembangnya tuh asli, natural, pelan-pelan dari kita bermainnya kayak gitu. Lama-lama kita terbiasa main misalnya selfish, lama-lama kita jadi Mavericks seperti itu. Nah, itu yang pertama, hal pertama teman-teman. Oke ya, jadi seru, menurutku itu seru ya. Kita bisa berubah sesuai dengan gameplay kita. But about the activities that you engage with off the pitch as well. You can visit an injured teammate in the hospital, you can buy a sports car, lots of activities that you can do that have an impact on your personality as well. What's great about this system is that lanjut lagi. Jadi gini. Tadi kan dikatakan memang memang di FIFA 23 player karir itu tuh bagusnya lagi kita nggak sekedar hanya dapat gaji. Kan memang kalau player karir dimanapun ya, kalian main player karir atau main become legend itu pasti ada kontraknya. Kalian ditawari pindah ke klub ini, pasti ada kontrak berapa tahun, kontraknya berapa gajinya. Nah, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan nggak kepake gitu loh. Ya itu sekedar kayak formalitas aja gitu loh, supaya kayak terlihat real, terlihat asli gitu. Tapi sebenarnya gajinya nggak kepake sama sekali, nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau sekarang itu gajinya bisa kalian gunakan teman-teman untuk membeli apapun. Kalian tadi termasuk sports car, dan kalau yang aku baca ya pokoknya aku cari-cari info di artikel gitu, kalian bisa beli macam-macam. Misalnya kayak beli sepatu, beli apa-apa untuk misalnya kebutuhan rumah kalian bisa beli rumah kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi kembali lagi ya, yang aku sampaikan ini mungkin nggak 100% betul, tapi ini aku mengumpulkan dari kayak aku riset dari berbagai artikel, video, dan lain sebagainya. Jadi kalian kayak bisa beli macam-macam, dan itu bisa mengubah personality kalian. Yang tadi itu bisa mengarahkan kemana. Jadi dari virtuoso, atau Mavericks, atau heartbeat dari 3 tadi. Jadi tadi kalian untuk membentuk kepribadian dari pemain untuk menjadi Mavericks atau apa, itu nggak sekedar dari in-game. In-game ya, tapi juga dari off the pitch, istilah dari di luar lapangan. Apa yang kalian lakukan di luar lapangan itu bisa membentuk kepribadian kalian. Misalnya kalau kalian, ya aku nggak tahu nanti detailnya seperti apa, tapi intinya seperti itu. Mungkin aku nggak tahu kalau misalnya kan termasuk tipe yang foya-foya kayak misalnya kayak
Balotelli misalnya beli rumah, beli mobil, gini gitu. Nanti mengarahnya aku nggak tahu kemana, Virtuoso, Mavericks atau Heartbeat. Kembali lagi nanti nggak tahu, tapi itu bisa mengarahkan ke sana gitu. Termasuk tadi dijelaskan ya sih, misalkan teammates kalian, rekan setim kalian ada yang cedera, kalian bisa memutuskan untuk mengunjungi dia ke rumah sakit nggak? Kalau mengunjungi itu bisa merubah karakter kalian. Jadi itu bagus banget. Betul-betul dibentuk kayak real banget. Itu keren banget menurutku ya. Keren banget. Oke, dan aku bahas lagi, dan nanti aku mau membahas sedikit lagi soal player karir. Player karir tahun ini luar biasa, keren banget teman-teman. Coba nanti kita lihat lagi ya. As you play the game, so you may start out as a Maverick, which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the Maverick playstyle. So for example, attributes such as finishing could end up being boosted if you're really evolved as a Maverick, whereas as a Heartbeat, you might see other attributes being boosted if you get to a certain personality level. So there's a lot of freedom. Benar, teman-teman. Jadi tadi ya, jadi kalau kalian kayak dapat poin untuk Mavericks, jadi itu ada pilihannya. Jadi kayak misalnya tadi ada finishing itu untuk Mavericks, jadi memang lebih untuk striker seperti itu ya. Karena memang lebih ke selfish seperti itulah. Jadi seperti itu ya. Oke, and it's lanjut an ya. ever-evolving system, like I said, so we're excited to see what decisions our players will make in the game. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end results. And to that extent, we've developed playable highlights, teman. Jadi playable highlights itu penjelasannya gini. Jadi kayak playable highlights itu tuh ini gini ya, untuk yang career mode itu aku lupa, aku belum sempat riset langsung. Tapi untuk yang player karir itu aku sudah sempat lihat. Jadi gini, untuk yang player karir itu kalian pilihannya cuma 2. Main, langsung main. Entah kalian nanti tuh, misalkan ini posisi misalnya kalian main 90 menit ya, main 90 menit. Atau langsung jump to result. Pilihannya cuma 2 untuk player karir. Nah, untuk playable highlights ini tuh kayak di tengah-tengahnya. Jadi kayak ya itu kalian kayaknya kalau career mode bisa deh. Jadi kayak kalian tuh langsung ke main di momen-momen highlightsnya aja. Dan momen-momen highlightsnya tuh kayak macam-macam. Nggak cuma saat menyerang gitu tuh loh. Jadi nggak cuma saat menyerang, bisa saat set piece atau mungkin saat counter attack atau bahkan saat mungkin kalian yang di counter attack untuk kalian bertahan. Jadi bisa bertahan, bisa set piece, bisa menyerang. Intinya seperti itu. Jadi ya kembali lagi, kalau career mode seingatku bisa kalian langsung jam to match untuk di menit keberapa tuh bisa gitu. Tapi nah ini kayaknya sih aku lupa, kayaknya kalau gini, kayaknya mungkin ya sepengetahuanku ya, kalau yang career mode itu tuh kalian cuma mau jam to match di menit keberapa. Sorry kalau aku salah, dikoreksi aja ya. Tapi kalau ini yang aku nangkap tuh mungkin kayak memang sudah ada highlights, namanya highlights, ada momen-momen yang ini mau mainin nggak mungkin, aku juga nggak tahu. Kalau melihat dari keterangan dari si komentatornya di trailernya, itu jadi kayak kita langsung pas ke momennya. Sedangkan kalau mungkin jam to match itu kan kayak kalian mau menit keberapanya. Jadi terserah kalian kalau kayak wah ini sudah ketinggalan nih, udah tinggal misalnya 20 menit lagi sudah ketinggalan lah, aku jam to match misalnya lah, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini kayak lebih ke fokus ke momennya. Kalau yang aku tangkap seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. New feature called playable highlights. Ya, jadi tujuannya ya itu kembali lagi. Jadi kalian nggak perlu selalu memainkan dan nggak perlu nge-skip. Enaknya gitu ya. Jadi kembali lagi bisa istilah kayak main highlights aja. Attributes driven depending on the quality of the two teams facing each other. So lots of variation in there. A very exciting feature that kind of presents itself as a highlight reel. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. But that sebentar teman-teman. Jadi tadi itu diomongin soal dynamic moment itu kayak istilah kayak sinematik gitulah ya. Nah, kalau yang jadi ini diomongin kalau kemarin yang apa namanya FIFA 22 itu tuh biasanya sinematiknya tuh cuma saat kalau selebrasi, menangin trofi, selebrasi, memang gitu kan. Kalau pemain datang kan enggak, ya kan?
Pemain datang tuh paling cuma ada berita di news itu ya, itu aja. Tapi nggak ada sinematiknya. Kalau kayak di PES kan ada kayak sinematik pemain datang, entah lagi press conference atau lagi gimana, pokoknya ada kan. Lah sekarang ada. Jadi itu yang baru di career mode itu ada teman. Jadi diomongin. Jadi saat kalian berpindah klub itu ada sinematiknya. Atau kalau kalian datangin pemain atau pemain dijual. Jadi nggak cuma pemain datang. Kalau kayak di PES kan cuma pemain datang. Pemain datang ada sinematiknya. Tapi kalau di FIFA 23 ini pemain datang ada, pemain dijual juga ada sinematiknya. Seperti itu. Jadi keren. Penambahannya bagus. Soalnya memang dari dulu, ya bukan dari dulu ya. Dari FIFA 22 itu memang aku seringkali kan kok nggak ada sinematiknya datang ya gitu. Jadi kayak misalnya aku beli siapa, misalnya beli Renato Sanchez gitu. Tapi ya udah cuma udah tahu-tahu pemain sudah datang aja, tapi nggak ada sinematiknya. Dan itu kan kayak kurang, ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kayak untuk realitasnya itu kurang bagus dulu. Kan lebih bagus kalau ditunjukkan pemainnya datang, entah lagi tekan-tekan kontrak atau gimana, atau disambut fans. Nah itu kan lebih bagus gitu. Nah ini bagus, sudah ada sekarang di FIFA 23 ya untuk career mode. Oke, lanjut lagi. Same time we have focused on other moments of player career as Player well. career. If a new star signing arrives at your club, you might see something happen with said player. Or if you're achieving a key moment in your player career mode journey, you could also see that highlighted as well. So there's a lot of fist bumping going around, a lot of moments where you get to be surrounded by your squad mates, and it's something that's really immersive, it's really fun, and it's something that really brings you into that career mode universe that you're creating. Sebentar, teman. Sekarang aku bahas ya player karir, dan ini menurutku yang bagus banget. Kalau betul ya, kalau betul ini bagus banget. Jadi tadi dibilang untuk player karir itu akan ada cinematic moment itu saat misalnya kalian tekan kontrak baru di klub ya, baru di klub. Terus kalau kalian berhasil mencapai suatu hal, jadi ya entah apalah, mungkin jadi ya pokoknya mencapai suatu hal gitu. Mungkin bukan sekedar trofi, tapi kayak mungkin misalnya kalian apa ya, top score, atau mungkin kalian mecahin rekor apa atau gimana. Terus juga ada banyak sinematik kayak tadi, mungkin kalian press conference, kalian mungkin ada interaksi sama teman Steam kalian. Dan tadi sempat diomongin kayak istilah itu banyak momen sepanjang your journey. Nah, nggak tahu tepatnya seperti apa, tapi aku menangkapnya tuh seperti ini. Ini mungkin teman-teman, mungkin FIFA 23 ini kayak mengembalikan sistem The Journey. Kalian mungkin masih ingat The Journey, Alexander. Nah, dulu Alexander kan banyak banget momen-momen sinematiknya. Dan ini juga kayak banyak, dan sorry hujan momennya sudah agak berisik ya. Ini banyak, dan tadi dia ngomong your player journey. Dan kalau aku yang nangkap, ini akan dibuat sistem seperti The Journey kayak dulu. Cuman bedanya yang bagus ya, kalau dulu kan The Journey kalian hanya bisa pakai Alexander, udah perjalanan Alexander. Tapi kalau ini enggak, kalian bisa pakai siapapun ya, kayak player karirnya sekarang. Kalian bisa buat pemain sendiri, atau kalian bisa pakai pemain yang real dengan perjalanan karir pemain itu. Mungkin aku nggak tahu, mungkin apakah ada pilihan-pilihan juga, nggak tahu, tapi mungkin bakalan seperti itu. Jadi kayak kalau aku melihat ya, yang sekarang ini player karir betul-betul diangkat banget, betul-betul kayak diangkat banget. Soalnya menurutku bisa ya, soalnya kayak tadi kalian sempat kan di awal ada yang aku bilang, kalian bisa memutuskan mengunjungi pemain kalian yang cedera atau enggak, mengunjungi rekan tim yang cedera atau enggak. Berarti kan kalau melihat kata-kata itu berarti harusnya ada pilihan kan, kalian mau mengunjungi atau enggak. Nah, dari apa ya, kayak clue-clue yang tadi didapat itu, kalau aku opiniku mungkin ini bakalan jadi The Journey, tapi pemainnya bebas, dan itu bagus banget. Kalau dulu kan soalnya kalian harus main sebagai Alexander gitu. Ya udah harus Alexander, tapi kalau kan bebas gitu. Nah, cuma aku nggak tahu ya, bebasnya tuh kayak tadi ya, betul-betul bebas yang cuma create player aja yang istilahnya kita buat dari nol, ataukah bisa pakai authentic player, misal pakai Benzema, pakai Mbappe, Haaland, seperti itu ya, nggak tahu. Tapi yang pasti ini bagus banget, soalnya menurutku ya, mode The Journey yang dulu itu salah satu yang terbaik. Jadi kayak menarik banget, soalnya kayak kita tuh nggak cuma sekedar mengembangkan pemain. Kalau sekedar mengembangkan pemain itu biasa banget ya, kita main player karir biasa udah sering, main Become Legend juga saya sering ya, sekedar gitu aja gitu. Tapi yang bagusnya aku suka tuh dengan banyak
istilahnya pertama sinematik ya. Sinematik itu banyak banget. Dan yang kedua, dengan banyak opsi kita bisa memilih mau ngapain, mau apa tuh bisa pilih semua. Itu bagus banget teman. Dan itu menurutku ini kalau betul ini The Journey itu bakalan bagus banget. Keren banget dan aku pasti langsung main tuh. Oke ya. Jadi patut dinantikan nih player karir. Semoga betul-betul kayak opiniku, semoga ini The Journey tapi dengan yang lebih luas. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang for yourself. Speaking of transfers, it's almost like an art. You learn as you go. How is this all going to play out in FIFA 23 as we learn along the way signing new players? So as you've mentioned, Sheldon, the transfer window is one of the most exciting times for us as football fans, so we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. And would also give you hints as to how you can improve your negotiation moving forward, maybe get a better price for your players, or maybe even get a better deal for players that you want to sell on further in your career mode playthrough as a manager. Lastly, can you... Bentar, teman-teman. Ya, itu. Jadi tadi ada yang namanya apa? Sebentar, aku lupa tadi. Nah, modenya namanya apa? Aku lihat catat dulu, teman ya. Aku tadi sudah catat. Modenya tuh namanya... Aduh, lupa aku modenya, teman-teman. Namanya aku lupa, tapi intinya tuh kayak... kita itu ada yang namanya untuk transfer pemain karir mode, itu ada yang namanya kayak transfer analisis kalau nggak salah ya, transfer analisis. Lah, transfer analisis itu jadi kayak gini, misalnya kan kalian kita tawar pemain ya, nego, itu nanti bakalan ada kayak entah mungkin kayak penasihat kita atau direktur olahraga atau apa itu yang kayak memberikan advice atau apa ya, istilah kayak saran gitu, saran untuk mungkin lebih baik segini aja, kira-kira berhasil atau enggak, kalau segini kayak bakalan ditolak. Nah, itu tujuannya apa? Jadi, itu untuk meminimalisasi kalau kalian nego, terus kalian salah misalnya mungkin tawaran kalian terlalu rendah, terus tiba-tiba manajernya udahlah, langsung udah cukup, nggak sesuai. Kan sering kan kayak gitu. Mungkin kalau kalian sering lihat kontenku, kadang kayak gitu juga. Aku tawaran terlalu rendah, langsung nggak ada negosiasi ulang, maksudnya nggak dia ayo dong naik, nggak nego lagi gitu loh, nggak tawar-menawar lagi, tapi sudah udah cukup, selesai. Baik itu saat nego dengan klubnya ataupun nego gaji dengan pemain, kan sering gitu, tiba-tiba tawarnya gajinya kerendahan, tahu-tahu udah langsung udah nggak sesuai, langsung dia pergi. Nah, itu untuk mengurangi resiko itu, teman-teman ya. Itu betul mengurangi resiko itu, jadi itu bagus supaya negonya itu lebih, persentase berhasilnya itu lebih tinggi gitu loh. Jadi ini salah satu fitur yang cukup bagus juga ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Take us through the all-new authentic managers in FIFA 23. This feature has been a really long time coming. FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. You can actually pick from the authentic likeness of any authentic manager that we have in the game, and you can put them at the helm of their current club, take them on to a different club if that's a scenario that you want to play out, or even put them at the helm of a club that you create and manage on your own as well. So you can choose your manager, you can customize their appearance, you can lead your club to glory in the shoes of some of the world's most known managers. There it is, we've covered it all. Ya, nah itu dia teman, bagus. Dan aduh jangan deras banget, aku nggak tahu berisik gak ya, semoga nggak berisik ya. Jadi gini, itu bagus banget teman. Jadi ini suatu hal yang sangat-sangat baru di FIFA. Jadi adanya authentic manager atau manager real manager yang bisa kalian pakai di klub manapun. Jadi misalnya tadi Thomas Tuchel nggak harus di Chelsea, bisa kasih Thomas Tuchel di Arsenal misalnya seperti itu, atau bisa di create a club, itu juga bisa kalian buat klub kalian sendiri, manajernya Thomas Tuchel, dan bisa kalian customization di situ ya. Nah, cuma di sini gini, menurutku ada plus, bukan plus minus, bagus, tapi aku ada sedikit kekecewaan, tapi ya udahlah, tetap aku ya puas aja lah. Jadi gini, yang pertama bagus karena ya mungkin aku nggak tahu, beberapa orang mungkin memang nggak pakai manajer real, tapi kalau aku lebih suka pakai manajer real. Jadi kembali lagi, soal aku lebih suka yang real gitu, yang betul-betul mendekati kenyataan. Jadi kayak aku lebih suka manajer, makanya kalau kalian lihat konten-kontenku kan aku lebih pakai ya Ibrahimovic, Ramos. Jadi yang lebih ke manajer asli dulu. Kalian menyarankan pakai apa, siapa-siapa, aku mungkin agak kurang. Aku lebih suka pakai yang asli gitu. Nah, terus gini. Bagusnya apa? Bagus ada seperti itu. Cuman kurangnya apa?
sedikit pilihannya teman-teman. Untuk realnya masih sedikit. Aku nggak tahu kalau nanti ada updatean, lama-lama ada updatean. Tapi yang sementara ini sekarang ini cuma sedikit. Jadi aku sudah melihat cuma ada 6 atau 7, aku lupa. Jadi ya ada Thomas Tuchel, ada Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte, Steven Gerrard, Patrick Vieira, dan Carlo Ancelotti. 7 gitu. Cuma 7 manajer real yang bisa kalian pakai. Nah, itu sayangnya menurutku teman-teman. Jadi istilahnya gini, nanggung dong, harusnya FIFA kan ini istilah judul FIFA terakhir. Kan ada lisensi FIFA. Kenapa enggak sih dibuat yang banyak sekalian? Paling enggak ya lebih dari itu dong harusnya. Maksudnya kan ini FIFA gitu loh. FIFA kan database itu lebih besar harusnya gitu loh. Aku ekspektasinya tuh lebih dari itu gitu loh. Paling enggak dibuatlah Jose Mourinho. Mungkin Mourinho Roma sih ya, mungkin lisensinya PES ya, mungkin ya buatlah Erik ten Hag, mungkin itu juga PS juga ding. Ya lainnya lah kan banyak kan lainnya kan, maksudnya itu banyak lah, maksudnya itu bisa dibuat gitu dulu, bisa semuanya harusnya itu ya yang nggak bukan lisensinya kan bisa kan, yang memang lisensinya FIFA lebih ke Premier League lah misalnya, tapi nggak apa-apa loh. MU kan juga otentik Old Trafford dulu, bisa lah lainnya semuanya bisa dibuat. Brendan Rodgers. Kenapa nggak seperti itu gitu loh? Maksudnya itu dibuat yang klub La Liga itu kan Diego Simeone, kan lebih keren gitu, lebih ada kayak gitu. Ada Simeone, ada yang lain-lainnya. Aku ekspektasinya lebih tinggi karena FIFA gitu, database-nya besar. Tapi kembali lagi aku masih ya udahlah, masih puasnya juga tuh soalnya pertama sudah memang siapa enggak sekarang sudah ada. Yang kedua paling enggak 7-7 itu memang sekarang ini manajer yang lagi top gitu, betul-betul manajer gitu loh. Ya kan, maksudnya itu kan yang memang manajer yang sekarang tuh top gitu loh, bukan manajer yang kurang ternama seperti itu. Jadi paling nggak yang sudah ternama semua, ya sudahlah. Cuma ya itu aku kadang-kadang berekspektasi lebih, soalnya menurutku harusnya FIFA bisa untuk itu. Karena kalau lihat sendiri untuk database liga aja banyak banget, database klubnya banyak banget. Jadi ya harusnya bisa, tapi ya sudahlah. Tetap menurutku ini good job FIFA, penambahannya bagus banget menurutku ya. Ini aku bakalan suka banget ya, nggak perlu susah-susah membuat manajer kayak dulu Zidane, aku persisin kayak Zidane walaupun nggak persis juga. Oke ya, lanjut lagi teman-teman. With new updates coming to player career, manager career, and the new menu. Alex, Yonel, thanks for hanging out. Thanks a lot. Always a pleasure. Thank you. Well, I'm super excited you guys are representing women's club football now in FIFA. What is it like working with the professional women's team this time around? It was amazing that we captured 2 professional women's teams, and now that we have women's club teams in FIFA 23, it's bringing authenticity to the women's game. We've captured all this real-world data where they played a competitive match, and now all of that can be felt in the game. And now to an area where we have a little more. Nah, ini dia teman-teman. Women sepak bola wanita ya, ini sebetulnya mungkin penting nggak penting juga, mungkin sebagian orang mungkin jarang mainin sepak bola wanita, termasuk aku juga hampir nggak pernah mainin. Cuma ya ini ada penambahan tuh dari sepak bola wanita yang kemarin FIFA 22 cuma internasional aja ya, jadi kalau mainin negara sekarang bisa ada klub, dan klubnya ini sekalian aku beberin sekalian ya. Jadi yang cewek dulu aja, jadi ada 2 liga yang bisa dimainin di sepak bola wanita. Ada Liga Inggris sama jadi itu Women FA Women Super League. Itu Liga Inggris sama Division 1 Arkema Prancis. Jadi klub-klubnya mungkin yang Inggris aja yang aku sebutin ya. Kalau yang Prancis ya banyak yang nggak ternama sih. Yang paling ternama cuma kayak Bordeaux, Guingamp, Le Havre, Lyon, terus Montpellier, Reims gitu aja sih. Lainnya kurang ternama. Yang di Inggris tuh ada yang bisa dipakai ya. Ada Arsenal, yang cewek ya ini ya. Arsenal, Aston Villa, Brighton, Chelsea, Everton, Leicester City, Liverpool, Manchester City, MU, Reading, Spurs, dan West Ham. Itu aja. Dan ya oke, dan ini nggak tahu. Jadi ini aku ada bocoran sedikit juga. Aku tapi nggak tahu ini betul atau hanya sekedar rumor. Semoga betul. Jadi katanya bakalan ada mode Piala Dunia di FIFA 23 dan itu resmi katanya. Masih resmi, trofinya resmi, dan ada Piala Dunia cewek Women's World Cup 2023. Jadi kalau World Cup-nya kan 2022, Women-nya 2023. Jadi seperti itu. Jadi itu bocorannya. Jadi untuk cewek itu ya yang pasti ada 2 liga sama ada mungkin World Cup. Terus yang World Cup untuk itu jadi katanya dengan ada mode World Cup itu seluruh peserta World Cup yang sekarang sudah fix maksudnya sudah lolos fix itu ada semua. Jadi kalian betul-betul bisa mainin
kayak istilahnya mode World Cup seperti itu, dan itu bagus banget pastinya. Dan kalau yang aku melihat ada klub baru, negara baru itu ada di sini. Aku mencari artikel ya, yang ada tuh katanya ada Kroasia. Aku lupa, Kroasia emang nggak ada ya? Harusnya ada deh, masa nggak ada? Aku lupa ya, FIFA 22, coba kalian komen teman-teman, ada nggak Kroasia di FIFA 22? Aku belum sempat ngecek soalnya. Katanya baru ada Kroasia, ada Senegal, Kamerun, Maroko, Ghana, dan Tunisia. Dan kalau lihat emang itu negara-negara yang memang lolos ke Piala Dunia. Berarti mungkin itu diperkuat, memang mungkin bakalan ada konten Piala Dunia. Ya kan, Senegal, Kamerun, Maroko, Ghana, dan Tunisia. Oke ya, lanjut. Dan ini dia, Time to find different ways to score. What's new with set pieces in FIFA 23? In FIFA 23, we redesigned all set pieces mechanics. The Bentar, new penalty aku kicks pause dulu will have deh. a more intuitive aiming Sekalian ya, ngomong aja ya. but the key Kalau piece of the penaltinya aku penalty belum kicks terlalu this tahu, year Ron. Soalnya kayak is a new itu ya di bawah ya, circle kusornya shape kayak push bar. powernya tuh kayak di bawah. If you time Aku it belum right, terlalu memahami soal you itu ya. have a more precise shot, which means you can also power it a little bit more. Yeah, and that brings us to free kicks, something Ini the dia. community highlights so often. Anything new here players can look forward to? With the new system, with the right stick, you are Nah, tuh kalian lihat teman-teman. Ini menurutku bagus banget ya. Soalnya kalau bagi aku kontrol set piece di FIFA yang 22 itu kalau bagi aku kurang. Aku kurang suka banget ya. Jadi kayak terlalu liar ininya tuh loh. Ini kan kalau kalian pertama di tengah kan. Tapi kalau kalian gerak ini kan liar banget tuh loh. Kalian nggak bisa sekedar gerakin ke kiri terus dia jadi ke kiri gini kan enggak gitu loh. Ya kan? Kalian ke kiri gini kan enggak gini, tapi gini itu dia juga gini terus gitu. Di sini tuh gini terus lah. Kalau kalian lepas dikit kayak gitu, kayak liar banget kontrolnya. Dan dengan kayak gini itu kayak aku melihat ini kayak kembali ke FIFA yang dulu. Jadi kayak ada garis. Kalau dulu kan tanda panah. Kalau kalian masih ingat kalau yang main FIFA zaman dulu tanda panah itu bisa kalian lengkungin. Jadi kalau misalkan free kick mau melengkung ini gini, bisa kalian giniin. Dan dia set dulu. Masalahnya itu aku suka dia set dulu. Kayak ini kalian lihat nih. able to pinpoint Nah, the exact set. place on the ball you're about to strike. And I really love that the Nah, new system gives you full. Jadi kalau set gitu tuh menurutku jadi kayak lebih terkontrol untuk nggak kayak gini-gini gitu loh. Ini kan, aduh itu aku paling males bener. Kadang terlalu, itulah. Itu loh masalah atau kayak gini-gini kan nggak enak gitu loh. Dan satu lagi yang baru control the bagus ya. trajectory. So in certain situations, I can actually curl around the wall back into the net, and the opponent will have no idea I can do that. And my favorite thing is on defense, you can actually lie down Nah, behind the itu wall dia. Itu bagus and banget, block teman-teman, any ya. low shots when the wall is jumping. You see that Keren. in real football all the time these days. Oke, sudah tadi itu teman-teman ya. Dan sekarang aku akan itu ya. Ada liga baru lagi teman-teman ya. Jadi untuk yang men, yang bagus kalau kita main RTG teman-teman ya. Jadi semoga ini betul ya. Jadi aku ada info, cari-cari info, dapat info. Katanya akan ada penambahan di Liga Inggris. Jadi ada yang selama ini yang divisi terbawah kan League 2. Nah, ini ada divisi bawahnya League 2. Namanya Vanarama apa gitu, pokoknya Vanarama. Kalau kalian main FM pasti tahu ada yang namanya Vanarama itu keren. Jadi bakalan semakin sulit kalau main RPG, semakin di bawah lagi, dan tim-timnya juga lengkap 24 tim. Termasuk ya udah tim-tim yang pastinya nggak ternama, pastinya asing banget di telinga kita. Banyak banget ya, aku sudah started sedikit-sedikit. Ada Boreham Wood, ada Aldershot Town, ada Halifax Town, Gateshead, Dagenham and Redbridge. Jadi itu keren banget menurutku, itu bakalan keren ya. Maksudnya itu untuk kita kalau mau tantangan bener main dari Vanarama, itu bakalan bagus banget itu ya. Terus stadion. Jadi ini stadion ya, yang pasti Juventus ya. Juventus sudah kembali ke FIFA 23 dengan semuanya official semua, dan termasuk ada Vlahovic sudah official aja ya. Dan ini stadion baru katanya yang kembali lagi itu ada Spotify Camp Nou, katanya kembali lagi. Terus ada Allianz Arena kembali lagi, Allianz Stadium, Olimpico Roma, sama City Ground, markasnya Nottingham Forest, itu juga kembali semua teman-teman. Wah, jadi menurutku aku nggak sabar untuk udah itu guys, itu semua yang sejauh ini yang aku catat teman-teman ya, untuk yang terbaru di FIFA 23. Jadi kalau aku melihat seperti itu, untuk karir mode-nya
rata-rata aku nggak sabar semua sih. Yang pasti yang pertama aku player karir. Kalau betul-betul, terutama ini ya, player karir sebetulnya kalau kayak masih sama kayak yang 22 gini, aku ya masih ya mungkin main tapi ya masih oke lah gitu. Tapi yang aku benar-benar excited banget kalau itu betul-betul dibuat kayak The Journey kayak tadi. Itu, aku langsung beneran pengen main banget itu kalau langsung The Journey. Terus ya manajer baru, pasti aku pengen betul-betul merasakan ini sudah fix real dengan manajer yang sekarang lagi hot, istilahnya kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi itu bakalan bagus banget pastinya. Terus juga yaitu RTG dengan Divanarama itu bakalan pastinya susah banget dan itu bagus banget, dan World Cup pastinya itu juga bagus banget ya. Dan mungkin menurutku itu baru sebagian kecil, soalnya menurutku gini, mungkin menurutku ya FIFA mungkin nggak semuanya akan disebut di trailer kan, mungkin loh ya. Itu kan istilahnya di trailer itu cuma hanya hal-hal yang besar gitu loh. Mungkin masih banyak hal-hal detail kecil-kecil lah ya yang kecil-kecil lah yang ada perubahan tuh menurutku mungkin ada. Cuma mungkin nggak disebut di trailer lah, istilah seperti itu. Ya, kan yang penting-penting aja di trailer. Ya, oke lah teman-teman, itu semua. Jadi keren banget. Nanti begitu rilis aku akan segera langsung main teman-teman ya. Kita langsung buat series, tapi aku belum tahu mau buat series apa. Mungkin nanti voting juga. Entah, kita lihat dulu. Bisa series biasa langsung atau mungkin bisa langsung player karir. Kita lihat dulu seperti apa nanti semuanya ya. Oke lah, ya udah teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini ya. Nanti malam lanjut lagi Sergio Ramos. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.